nggak seorang saksi menurut hukum acara disita barang pribadinya? Untuk kepentingan penyidikan dibolehkan. Ya. Penyitaan dibolehkan sepanjang yang disita berkaitan dengan perkara atau kasusnya. Boleh. Sepanjang dia itu berkaitan boleh. Prosedurnya adalah kalau dia tertangkap tangan, maka tidak perlu surat penetapan dari ketua pengadilan. Ini bukan OTT. Ya, saya kasih contoh, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kalau ada HP disita, maka di negara maju akan didetailkan penetapannya. Contoh, apa isi pembicaraannya, periodenya ditentukan oleh pengadilan. Jadi misalnya hal ini terkait dengan peristiwa tahun 2020. Ya, maka yang boleh didengarkan oleh penyidik itu hanya 2020 sampai peristiwa. Kejadiannya Bang Karni. Jadi nggak bisa ngacak semua dicariin kesalahan misalnya atau digunakan sebagai alat untuk mencari-cari kesalahan orang. Nggak bisa. Maka diperlukan penetapan pengadilan untuk barang bukti tersebut. Saya kasih contoh, si A digeledah, yang dilihat bukan korupsinya, koleksi yang lain mungkin. Nggak bisa Pak, itu yang melanggar hak asasi manusia. Itu yang melanggar yang namanya perlindungan privasi. Makanya kalau ada yang senyum ketawa, biasa di HP, kau belum pernah kena. Ya, kau belum pernah merasakan ketidakadilan. HP disita bukan terkait perkara. Dicari, ya kan. Sampai ada percakapan yang lain mungkin diketahui oleh penyidik, gak boleh itu. Nah itu yang pertama kalau soal penyitaan. Yang kedua, ketika memang penyidik menilai tidak ada kaitannya, mestinya dikembalikan segera. Contoh misalnya ada di barang di dalam tas itu buku. Misalnya ya, buku catatan partai. Sampai Jontor Sariawan juga gak ada kaitannya sama Harun Masiku. Gak mungkin juga secara logika kalau ada kejahatan ditulis. Catatan kembalikanlah Pak. Ya, yang namanya kartu ATM Pak Kusnadi kembalikanlah. Enggak gitu kan penyidikan hukum. Enggak gitu kan yang namanya kita cinta pemberantasan korupsi. Enggak begitu. Baik, tapi kan Kusnadi itu tidak dipanggil dan tidak pula sebagai saksi dalam perkara Harun Masiku. Jadi Bang Karni, itulah kenapa tim kuasa sedang mempelajari. Kita mau melaporkan penyidik atas dugaan perampasan barang. Kenapa? Seperti Bang Karni bilang tadi, tidak ada surat panggilan, tidak ada kaitannya Kusnadi ini dalam persidangan sebelumnya, tetapi barangnya ikut dirampas dalam tanda kutip oleh KPK, dibuatkan berita acara penyitaan. Itulah yang sebenarnya menjadi dasar kita mempelajari adanya dugaan perampasan barang sewenang-wenang itu. Karena status Pak Kusnadi ini nemani Pak. Besok-besok pejabat gak ada yang mau jadi stafnya. Besok-besok orang yang membantu gak ada yang mau. Kenapa? Diperlakukan seperti orang yang punya kaitan dengan perkara pidana. Mulai hari ini ya itu jadi pelajaran jadinya. Kalau dampingi gak usah bawa-bawa apalah. Ya kan ke gedung KPK itu. Kenapa? Karena ada potensi nanti dirampas yang kita bawa. Ya, saya ingatkan dalam KUHP penyitaan dibolehkan dengan prosedur dan tata cara. Penyitaan untuk kepentingan pembuktian. Penyitaan juga tidak boleh terhadap orang yang sebenarnya tidak ada kaitan. Apalagi menyita yang di luar. Pak, kalau cuman ATM, ya KPK bisa buat surat kok ke bank. KPK bisa buat surat ke PPATK. Jangan so force lah. Kami telah menyita. Aduh, ya kan rusak Pak kalau begitu. Kapan Boleh. 3 saksi itu
diperiksa sebelum Pak Hasto? Kapan? Diperiksa saksi sebelum Pak Hasto itu kapan waktunya? Bisa nggak disampaikan ke masyarakat? Pemeriksaan saksi selalu kami sampaikan Pak Patra, kami update memang dalam beberapa waktu terakhir sudah dilakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan tersebut kemudian memang Ya, saya dibutuhkan tanya untuk kapan pemeriksaan tanggalnya lanjutannya Pak Jubir? kepada saksi. Kapan tanggal ya pemeriksaan saksi yang katanya nggak ujuk-ujuk kapan? Karena patokan saya itu pemeriksaan di pengadilan berakhir itu sudah terakhir di kasasi itu 2021, 3 tahun yang lalu. Makanya saya tanya kapan 3 saksi itu diperiksa oleh KPK? Kami perlu sampaikan juga di sini Pak Patra, Pak Karni bahwa meskipun itu sudah kasasi begitu ya, namun di sini masih ada satu tersangka yang masih menjadi DPO. Artinya perkara ini juga bisa Pak disebut Jubir. belum tuntas. Artinya masih ada PR yang kemudian harus kami lakukan untuk melakukan pencarian terhadap tersangka HM yang saat ini statusnya masih menjadi DPO KPK. Mas Jubir, pertanyaannya sederhana aja, Anda membulet-bulet. Pertanyaan Patra itu kapan KPK memeriksa 3 saksi yang Anda sebutkan tadi sebagai ya cikal bakal kemudian pemanggilan Hasto Kristianto. Pertanyaannya sangat sederhana tapi Anda nggak bisa jawab Pak Jubir. Kapan Anda memeriksa saksi-saksi yang tadi Anda sebutkan 3 orang itu, hanya itu aja. Kok jawabannya jadi susah banget Mas gitu loh. Baik, persilakan. Baik, untuk pemeriksaan 3 saksi nanti kita bisa cek untuk tanggal detailnya ya. Tapi 3 saksi ini diperiksa memang secara squel waktu adalah sebelum Pak Hasto diperiksa pada Senin kemarin, Pak. Ya gini ya, Anda kan harusnya punya kredibilitas nih sebagai jubir KPK. Kan harusnya sudah punya data seperti itu dong, bukan normatif. Saya titip pada Anda, hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh. Tapi jangan pernah menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Itu aja Mas buat Anda. Makasih.